merupakan kelahiran Nahdlatul Ulama. Awal abad ke-20 Masehi merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Era baru itu ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi pergerakan nasional dengan mengubah pola perjuangan yang bersifat kedaerahan dan hanya mengandalkan perjuangan bersenjata menjadi bentuk baru yang lebih strategis melalui gerakan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat. Di kalangan ulama pesantren, gagasan untuk mendirikan sebuah jamiah atau organisasi sebenarnya sudah muncul sejak berdirinya organisasi-organisasi lokal atas prakarsa Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuwah dan kawan-kawan, seperti Nahdlatul Watan atau sebuah organisasi pendidikan, Tasyiwul Afkar, forum diskusi pembahasan masalah-masalah umat, Nahdlatul Tujjar atau organisasi untuk memperbaiki ekonomi, Nahdlatul Syu'ban, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Gagasan untuk mendirikan organisasi para ulama pesantren itu semakin menguat sejak tahun 1924, yaitu ketika terjadi perubahan pemerintahan di Hijaz, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Ibnu Saud, seorang pemimpin suku dari Najd yang sangat setia kepada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikut aliran Wahabi, berhasil menggulingkan Syarif Husain, raja yang berkuasa sebagai wakil Kesultanan Turki. Untuk mempertahankan posisi di seluruh dunia Islam, Raja Ibnu Saud bermaksud menyelenggarakan Muktamar Al-Alam Islami atau Muktamar Dunia Islam untuk membahas masalah khilafah Islam sedunia dengan mengundang para pemimpin Islam seluruh dunia pada bulan Juni 1926. Untuk keperluan tersebut, di Indonesia dibentuk Sentral Komite Khilafah, disingkat Komit Khilafah. Uraian di atas ini menunjukkan bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi gagasan untuk mendirikan organisasi para ulama pesantren, yaitu: 1. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik organisasi kebangsaan maupun organisasi keagamaan yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Atas dasar gagasan mendirikan organisasi bagi para ulama pesantren dimaksudkan sebagai wadah bagi usaha menyatukan. Langkah para ulama dalam tugas pengabdian yang tidak lagi terbatas pada soal kepesantrenan dan kegiatan ritual keagamaan, tetapi ditinggalkan dan dikembangkan lebih luas lagi pada kepekaan terhadap masalah-masalah ekonomi, sosial, kebangsaan maupun persoalan kemasyarakatan pada umumnya. 2. Adanya perubahan pemerintah di tanah Hijaz atau sekarang Saudi Arabia yang dikuasai oleh pengikut Wahabi pada 1924. Berdasarkan informasi yang berkembang pada masa itu, penguasa baru Hijaz ini akan memaksakan kehendak untuk menerapkan ajaran Wahabi di tanah suci Mekah, Madinah, dan sekitarnya, sekaligus akan menghapus pelaksanaan ajaran Mazhabul Arba'ah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Informasi ini diterima secara positif oleh kalangan pembau Islam di Indonesia, sehingga mereka akan memberi respon dan dukungan melalui Muktamar Dunia Islam di Mekah dengan menolak afiliasi para ulama pesantren dan yang berkeinginan melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dari